Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Gimana? Antum sehat semua? Alhamdulillah. Yang sakit ya semoga cepat sembuh, yang sehat semoga senantiasa diberikan keberkahan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmatnya yang banyak diberikan kepada kita. Nikmat apa? Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat aman. Ya kan? Aman ya? Nggak ada gempa kan? Masya Allah, Alhamdulillah. dapat beritanya. Beritanya ya ini. Semoga yang tertimpa musibah ya diberikan kesabaran dan kita juga bisa mendapatkan ibrah dan pelajaran untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah review. Nah, Mas Tur, kita review ini aja lebih bermanfaat ya. Review apa ini? Pelajaran fikih terakhir ya. Ini pekan terakhir untuk review murojaah. Selanjutnya pekan depan insyaallah antum ada evaluasi. Semoga dimudahkan untuk menjawab pertanyaannya. Dapat 100 semua. Amin. Gitu. Fikih, al-fiqhu secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah ya kehendaki baik pada seseorang, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Sebaliknya, kalau Allah tidak mau memberikan kebaikan padanya, maka Allah tidak akan memberikan ya pemahaman dia dalam masalah agama. Semakin baik pemahaman dalam masalah agamanya, semakin baik kehidupan. Ya. Bisa dulu kan? Eh, Ini belum coba, selesai. coba saya. Oh iya, mohon maaf. Baik. Bagaimana? Ya, alhamdulillah. PM padat merayap ya. Yang PM silahkan nanti saya izinkan kalau memang sudah waktunya ya, kalau sudah zamannya. Nah, ini memang sudah masa-masa PM. 10 menit, 5 menit bersama saya, mudah-mudahan itu membawa keberkahan untuk antum semua, mendapat pahala kita semuanya ya. Bukan hanya sekedar review, bukan sekedar ya kewajiban KIP dan yang lainnya, ya, keberkahan untuk antum semua. Saya memang mengulang pelajaran ada satu yang harus pasti dilakukan oleh seorang muslim. Baik, muqaddimah. Masalah sholat, sholat secara bahasa dari kata ya disebut sholat karena ada silatun, hubungan, hubungan antara seorang hamba dan Rabb-nya. Dan sholat adalah merupakan amudu ad-din, amududdin, ibaduddin. Rasul amril Islam, pangkal dari semua perkara adalah Islam, wa amuduhu dan tiangnya adalah sholat. Ya. Dan orang Islam nggak sholat, berarti roboh itu. Bangunan Islam roboh, betul-betul roboh. Ya, bukan hanya rapuh lagi. Kalau orang Islam nggak sholat, waduh, ini dipertanyakan Islamnya. Makanya sampai khilaf nanti dibahas ya. Apa hukum orang meninggalkan sholat? Orang Islam tapi nggak sholat. Ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Tetapi hukumannya adalah sangat berat. Dunia maupun akhirat. Termasuk dosa-dosa yang sangat besar. Sangat besar. Saya eh,
habis apa tuh pengajian tentang pembahasan Al-Kabair. Kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Beliau mengarang kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu adalah dosa-dosa besar dikumpulkan oleh beliau ada sekitar 7 bulan lebih. Di antaranya adalah dosa meninggalkan sholat. Beliau sangat detail, sangat panjang sekali. Ya, sangat panjang. Biasanya saya sekali kajian selesai nih dosa besar 1, 2, 3. Khusus untuk sholat berapa kali pertemuan. Beliau Imam Zahabi panjang lebar. Sangat panjang. Ya, artinya apa? Saking pentingnya masalah sholat perlu dibahas. Ya. Baik, syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama Islam. Islam. Ya. Kalau ada orang non Muslim sholat nggak sah. Ya. Emang ada Ustaz, orang non Muslim sholat? Eh? Bisa bisa aja mungkin saja. Ya, orang non Muslim kok sholat gitu kan? Bisa saja. Ya, nggak tahu motivasinya nggak paham. Apakah mungkin ikut-ikutan saja karena memang akrab sama orang Islam. Ada yang memang seperti itu kan, memang sudah gaulnya orang Islam, ya udahlah, orang main sehari-harinya juga di masjid misalnya kan. Masjid, kerja bakti juga di masjid, orang masjid itu teman-teman akrabnya semua, ya udah sholat pakai peci segala macam. Kamu apa? Orang Islam, apa Kristen. Saking akrab sama orang Islam, "Eh eh, ini kan Ramadan." "Oh iya ya, astagfirullah." Gitu. "Loh, gua kan Kristen," gitu misalnya. Ada kan kayak gitu sampai dibikin video ya. Allah musta'an. Kemudian yang kedua akal, berakal. Maksudnya tidak gila atau mabuk atau pingsan. Yang ketiga balik. Balik itu usia balik ya. Mungkin usia-usia 15 atau sekarang SD udah pada balik ya. Jadi kelas 4, kelas 5 sudah mulai balik suaranya kalau yang gede-gede apa yang laki-laki sudah mulai besar suaranya. Ya, perempuan juga biasanya sudah haid. Kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian masuk waktunya menutup aurat, bersih dari najis baik badan, pakaian, tempat sholat, menghadap kiblat. Kemudian niat. Niat itu syarat sah sholat ada yang memasukkan ke dalam rukun sholat. Dan kita sebenarnya pembahasan niat ini masuk ke mana nih? Rukun atau syarat? Kalau nggak salah sih masuk ke dalam rukun ini. Bahasan yang nanti kita bahas. Ala kulli hal ya, baik syarat ataupun rukun sama-sama wajib dilakukan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Syarat sah sholat. Apa pengertian syarat? Nanti ada dibahas. Syarat itu sesuatu yang tidak ada, menyebabkan yang disyarati juga tidak ada. Ya, dan keberadaan syarat ini tidak mesti ya harus ada yang disyarati. Nah, apa ini ya? Nanti ya. Contohnya wudhu itu adalah syarat sholat. Kalau tidak ada wudhu berarti tidak ada sholat. Dan keberadaan wudhu belum tentu mewajibkan seseorang untuk sholat. Gitu maksud. Itu yang namanya syarat. Rukun sholat. Yang pertama berdiri bagi mampu. Yang mampu nggak mau berdiri, saya agak capek, nggak sah. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram tahu ya, takbir pertama dalam sholat Allahu Akbar. Membaca Al-Fatihah. Ruku. Tumak ninah saat ruku. Tumak ninah itu baik gerakan maupun bacaan. Gerakan tubuhnya, tumak ninah harus sempurna. Ruku itu ruku. Lurus. Ya. Kemudian ditahan. Tenang. I'tidal. Berdiri dari ruku. Kemudian tumak ninah. Berdiri tegak. Sampai betul-betul tulang itu kembali kepada tempat-tempatnya masing-masing. Tenang. Baca dengan tenang, itu namanya tumakninah. Kemudian sujud harus dengan tumakninah. Nomor 10, duduk di antara dua sujud plus tumakninah. Kemudian tasyahud akhir, ya, tasyahud akhir itu bacaannya. At-tahiyatu lillah,
dan seterusnya. Duduk tasyahud akhir, ya, duduk tasyahud akhir, kemudian plus ini tasyahud akhir, kemudian selawat ya, tambah selawat. Tahu selawat ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian duduk tasyahud akhir juga, kemudian salam tertib. Ini rukun tadi. Rukun itu harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, sah nggak sholatnya? Sah sholat juga ini. Perkara-perkara yang wajib di luar sholat kalau syarat ya. Kalau rukun itu perkara yang wajib di dalam sholat. Susah nih. Perkara yang saya mencet berapa kali. Agak apa namanya? Perkara yang diperbolehkan saat sholat menggendong anak. Ya, Nabi pernah gendong cucunya si Umamah. Kemudian berjalan sedikit untuk kebutuhan. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Paling 1 langkah cukup. Jangan sampai 3 langkah sudah. Ya. Mencegah orang yang lewat di depan orang sholat, ya, maksudnya di depannya, ya, nggak boleh nih. Maka orang yang sholat menghalangnya, gitu. Ini hadisnya, nanti dibaca sendiri ya. Kemudian membunuh hewan yang membahayakan kalau berani, ular dan kalajengking, kalau enggak lari. Karena mengancam kan, mengancam. Ya, barangkali dia pawang langsung set. Ya. Kalau ada jengking, enggak, ini perkara yang boleh. Oh iya, lari. Kalau lari udah batal itu. Lari. Kecuali perang. Kalau perang ya nggak apa-apa. Kalau memang kondisinya harus lari sambil sholat nggak apa-apa. Ini sholat khauf. Nggak apa-apa. Ini yang dibolehkan, membunuh hewan yang membahayakan seperti ular dan kalajengking. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh aswadan. Ya. 2 hewan hitam saat sholat. Ular dan kalajengking. Berapa kali nih? Nanti takutnya. Nah, yang meludah ke dalam pakaian, saku. Ya, kok malah apanya? Laptopnya ya. Udah nambah RAM ya. Ini keram berarti dia. Ini keram dia. Meludah ke dalam pakaian, ke saku misalnya. Mana sakunya nggak ada ya? Begitu. Atau ke sapu tangan atau tisu. Daripada tidak ditutup ya. Ya. Nah, kalau memang dibutuhkan ketika dia bersin misalnya. Ada yang harus dikeluarkan. Menoleh dan memberi isyarat. Menoleh dan memberi isyarat jika berhajat. Rasulullah juga pernah seperti itu. Berikan isyarat dan menoleh sedikit. Ini hadisnya. Ya, beliau jadi imam, menoleh sedikit, ya, beliau memberikan isyarat supaya kami duduk, yaitu para makmum duduk. Mengingatkan imam kalau imamnya salah. Mengingatkan imam. Bacaan imam diingat. Ya, lupa baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan subhanallah. Subhanallah sama ini imam. Imam tambah bingung, jangan subhanallah. Kalau bacaan yang perlu benarkan langsung dibacakan bacaan yang ya. Kebayang nggak ada imam yang lupa baca surat Al-Fatihah? Kebayang nggak? Nggak kebayang ya? Karena ini sudah pernah kejadian, teman saya sendiri yang jadi imam. Yang ngingetin subhanallah lagi. Sampai akhirnya pada bingung, itu imamnya bingung. Ini apa yang salah gitu kan.
kok subhanallah, subhanallah apa yang salah bacaannya kan diulangin berarti bacaan lagi. Bisa baca surat itu apa yang salah gitu kan. Ya bacanya nggak salah, ini belum Al-Fatihah gitu kan. Mencolek kaki yang sedang tidur. Nih suami istri ini, Nabi mencolek kakinya siapa? Aisyah ya. Ya, itu diangkat. Ini menunjukkan menyentuh ya, menyentuh itu tidak menyentuh kulit itu tidak membatalkan membatalkan wudu dan sholat. Menangis saat sholat boleh ya, karena memang sesuai dengan apa yang dibaca ya. Bukan menangis karena ingat yang di rumah ya. Utangnya banyak. Iya. Tuh, ini saya pencetnya berapa kali. Nah, sekarang loh, tadi apa? Perkara yang boleh tadi ya? Nah, berarti ini kelewat ini. Ini berat ini. Bisa. Iya. Hmm, perlu dibuang-buang ya mungkin ya, yang ada ya. Atau tadi tambahan 400.000. Bisa ya? nanti. Oh iya iya iya, boleh 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 boleh. HP bisa nggak? Tambah duit buat ganti ya. Kalau HP, tambah RAM HP itu. Perkara yang makruh, apa sih makruh itu? Perkara makruh, makruh itu jika dilakukan, jika ditinggalkan mendapat pahala, jika dilakukan tidak tidak dosa. Itu makruh ya, kali kayak makruh. Atau manaha anhu syari'u la ala wajhil ilzam. Ya, apa yang dilarang oleh syariat tetapi tidak diwajibkan untuk meninggalkan, ini makruh. Bermain-main dengan pakaian atau anggota badan tanpa keperluan. Jenggotnya dipilih-pilih atau rambutnya terus benerin apa gitu. Wah, itu bahasa 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 apa ya? Bahasa Jawanya usek ya. Nggak bisa menang. Sibuk gitu. Ini makruh ya. Berkacak pinggang. Waduh, berkacak pinggang. Mengangkat pandangan ke langit. Nah, ini malah ada ancaman ini. Ya, melihat ke atas atau nanti mereka akan disambar. Ya, sambar. Menoleh tanpa keperluan. Ini makruh ya. Menoleh tanpa keperluan. Memandang pada sesuatu yang memalingkan. Lihat apa namanya? Lihat tulisan-tulisan yang aneh gitu ya. Ini pakaian biasanya pakaian-pakaian yang aneh-aneh ya. Udah nggak usah dilihat lah. Sulit memang. Di depan kita lagi ya. Sadel dan menutup mulut. Sadel itu memanjangkan kainnya sampai tanah atau menutup mulut ketika sholat pakai masker. Kalau bisa dibuka-buka. Kalau memang tidak ada keperluan untuk menutup mulut karena memang ada larangan untuk menutup mulut. Kecuali memang saat itu banyak wabah seperti corona kemarin ya nggak masalah. Makruh ya, makruh. Mudah-mudahan nggak lewat nih. Nomor berapa nih? Nah, 11 nih. Mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan ketika sujud. Ala khilaf. Tentunya bersama dengan khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tangan dulu, baru kemudian lutut. Ada yang mengatakan lutut dulu, baru kedua tangan. Ala khilaf. Jika salah seorang di antara kalian hendak sujud, maka jangan turun sebagaimana unta menderu ketika turun. Hendaklah dia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Loh, ini apa ini? Letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Di sini apa? Mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan ketika sujud. Tapi hadisnya apa ini? Hendaklah letakkan kedua tangannya dulu ya, sebelum lutut. Ini judulnya, oh iya, bagus. Kedua lutut atau tangan. Berarti yang
Kalau yang mustahab, yang bagus adalah tangan dulu baru ala khilaf. Ada yang katanya pakai lutut dulu atau tangan dulu ala khilaf. Ala kulli hal. Perkaranya wasi'un, yaitu perkara yang luas. Membentangkan kedua tangan menempel dengan lantai ketika sujud, agak dibentangkan. Kalau sholat sendiri ya, kalau sholat jamaah ya nggak mungkin, kita harus ya. Kemudian ke-13, sholat ketika hidangan sudah disajikan dan menahan buang air besar dan kecil. Makruh ketika sholat itu saat disajikan makanan. Makanan besar ya, makanan kecil enggak, makanan besar. Loh, keklik ini. Keklik. Nabi mengatakan la sholata bi hadrati ta'am wala yudafi'ul akhbatha. Tidak ada sholat bagi yang menahan buang air ya, kecil ataupun besar, dan tidak ada sholat bagi yang apa namanya disajikan makanan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tumben ini laptop seperti ini. Makruh yang berapa tadi? Jadi kalau ada makanan gimana? Makan dulu ya Mas ya, daripada makan sholat mikirin makan, mendingan makan mikirin enggak sih, kebagian beli. Cuman kebayang aja sate loh, Masya Allah. Nah itu di antara hikmahnya karena bisa menghilangkan kekhusyukan. Ala kulli hal. Tapi jangan sengaja ya, tiap kali sholat dihidangkan makanan. Ini sudah penyakit. Ini cara menghindari sholat jamaah. Mendahului imam. Ya, ini sebenarnya ancaman. Mendahului imam bukan hanya makruh, ini larangan sebenarnya. Ya, nggak boleh mendahului imam ketika ada imam gerakan, nggak boleh didahului. Diancam dengan apa nih? Takutlah kalian, ya Allah menjadikan kepala kalian seperti kepala keledai. Kepalanya diganti. Bila mengangkat kepalanya sebelum imam atau menjadikan rupanya seperti rupa keledai. Allah Ustaz. Batal sholat. Satu lagi. Ya Allah. Nah, nawaqidus sholat. Pembatal min mubtilatis sholat. Min mubtilatis sholat. Yakin adanya hadas. Yakin ya. Yakin. Kalau nggak yakin namanya apa? Kalau nggak yakin namanya ragu. Nah, sedangkan ragu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Gimana caranya yakin itu? Mencium atau mendengar? Mencium apa itu Ustaz? Mencium bau. Ya, atau mendengar suara. Ala kulli hal. Yang kedua, meninggalkan salah satu rukun atau syarat dengan sengaja atau tanpa alasan. Rukunnya tadi ada berapa tadi? 14 apa 15 gitu ya? 15. Kemudian syaratnya ada berapa tadi? 9 ya. Kemudian makan dan minum dengan sengaja. Kemudian 4, berbicara dengan sengaja. Bukan dalam kemaslahatan sholat. Maksudnya bukan perkataan dalam sholat, bacaan sholat. Bukan. Nah, ini membatalkan. Hukum meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan, ulama sepakat seorang muslim yang meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Sudah sepakat ijma, nggak ada khilaf. Kemudian orang yang meninggalkan sholat kafir. Ini sepakat ya. Meninggalkan sholat dan mengingkari kewajibannya. Mengingkari kewajiban, bukan rukun, enggak wajib. Nah, ini sudah ijma. Nah, berbeda pendapat dalam masalah hukum yang meninggalkan sholat karena malas. Warnanya merah. Ya, ingat-ingat. 1, 2, 3. Insyaallah. Ada yang mengatakan kafir, 1. Oh, ini juga ulama-ulama kaliber ini.
Orang meninggalkan sholat ini dosanya besar sekali. Bahkan ada yang mengatakan, Kak, ya. Kemudian tidak kafir tapi tetap hukumannya hukuman mati di dunia. Atau tidak kafir tapi hukuman di dunia di penjara sampai dia mau sholat. Kalau nggak sholat berarti seumur hidup di penjara. Ada 3 ya, yang mengatakan kafir atau tidak kafir. Cuman hukumannya yang pertama hukuman mati, yang kedua penjara seumur hidup. Sampai sholat taubat ya udah. Hari ini mana orang yang nggak sholat banyak banget sini. Penuh jalannya. Oh, ya udah dibunuh aja. Ini berarti benar-benar loh. Ini para ulama menjelaskan orang yang meninggalkan sholat itu lebih jelek daripada orang berzina, mencuri, merampok, minum khamar, apa namanya, narkoba. Jeleknya orang meninggalkan seorang Islam nggak sholat itu parah itu. Jadi hukumannya kalau nggak dibunuh di penjara seumur sampai sholat. Baik, jumlah sholat wajib ada berapa? 5 ya. Nah, itu dijelaskan panjang lebar para ulama menjelaskan tentang sholat ya. Sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik. Definisi syarat tadi sudah saya sebutkan ya, disyaratkan. Syarat adalah sesuatu yang nggak ada menyebabkan yang disyarati pun nggak ada. Namun keberadaan dari syarat ini tidak mewajibkan adanya sesuatu yang disyarati. Contohnya tadi apa? Wudu. Wudu itu syarat atau suci itu syarat bagi orang yang melakukan sholat. Nah, syaratnya wudu itu tidak mengharuskan seseorang harus sholat. Tapi orang mau sholat harus wudu. Karena syaratnya orang sholat harus wudu. Tapi orang punya wudu nggak harus sholat gitu. Paham nggak? Pahamlah. Nah, syarat sah sholat ada tadi sudah ya. Cuman ini penjelasannya kali ini. Mengetahui masuknya sholat, waktu sholat, mawaqit. Nah, nanti dibuka bab al-mawaqit. Waktu-waktu sholat diterangkan. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dilihat dari mataharinya bagaimana. Ya, sekarang lebih mudah lagi dari apa? Waktu-waktu sholat. Sekarang orang mau lihat ini udah masuk asar belum? Bukan lihat matahari sekarang. Lihat HP. Benar nggak? Ya, karena memang waktu itu disesuaikan dengan kondisi siklus apa namanya alam itu, siklus matahari itu. Ya, nggak masalah. Insya Allah mereka yang membuat waktu-waktu itu sudah sesuai dengan bidangnya. Ya. Antum PM, silakan Mas. Fal yatafaddal masyhura. Mas Panji PM nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Yang akhwat tinggal berapa orang? Alhamdulillah masih bertahan 3 ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir di tempat ini, Mas ya. Walaupun 1 menit, 2 menit. Syarat sholat suci dari hadas. Yang pertama. Ya. Kemudian suci dari najis. Hadas dibagi 2, hadas kecil, hadas besar. Najis dibagi menjadi berapa? Najis 3 ya. Najis mughaladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Najis yang berat, sedang sama ringan gitu. Yang berat itu apa? Air liur anjing ya, sampai 7 kali dicuci itu. Ya, sekalinya pakai tanah. Najis yang sedang ya, najis kena air kencing, kena kotoran, najis itu ya. Yang ringan apa sekarang yang ringan? Air kencing, bayi, laki-laki yang belum makan nasi. Tinggal dikucek aja nggak apa-apa. Itu keringan. Baik, itu jadi suci ya dari hadas dan najis. Loh, ini kelewat nggak ya Mas ya? Takutnya kelewat nih.
Enggak ini? 2 ya? 2. Ini baru nomor 2 ya. Ini ada permasalahan. Apakah seorang harus mengulang sholatnya jika mengetahui ada najis pada dirinya? Setelah melaksanakan sholat baru nyadar, ada najis. Pertama, ada yang mengatakan batal harus diulang. Yang kedua, ya, batal harus diulang kalau keluar dari waktu sholat, nggak perlu diulang. Yang pendapat kedua batal. Sama-sama pertama kedua batal. Walaupun keluar dari waktu sholat yang sudah, tetap harus diulang. Ketiga ini yang rajih tidak batal, tidak mengapa dengan hadis-hadis yang ada, yaitu Nabi SAW pernah ya sholat dan ada najis dalam sendalnya, kemudian ditegur oleh malaikat Jibril lalu dilepas tanpa harus mengulangi syarat sholat. Yang ketiga, tadi kan 1, 2, sekarang ketiga, menutup aurat. Ya, aurat laki-laki, perempuan semuanya ya. Kalau laki-laki dari apa? Nah, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Khusus untuk sholat harus sampai pundaknya tertutup begitu. Khusus aurat laki-laki dalam sholat beda dengan aurat laki-laki di luar sholat. Harus tertutup apa? Pundak. Makanya kalau ketika habis tawaf itu ya, tawaf itu kan sebelah kanan itu pundaknya kan dibuka. Selesai tawaf, ditutup lagi 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ini juga dalil sebenarnya, ya. Untuk perempuan semua harus tertutup kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Baik, nanti ini bagian tubuh wanita yang harus ditutup syarat-syarat, dibaca sendiri ya. Khayal insyaallah. Kita lewati ini. Bagaimana orang yang sholat tapi nggak punya baju untuk menutup aurat? Yang ada orang punya baju banyak nggak sholat. Tapi dibahas oleh ahli fikih, Masya Allah. Karena ini adalah pentingnya orang sholat. Sampai nggak punya baju pun harus diatur bagaimana seorang itu sholat dalam keadaan apapun. Sampai nggak punya baju pun tetap harus sholat. Dijelaskan bagaimana caranya. Nah, kalau misalnya yang ada cuman pakaian yang adanya najis saja. Punya pakaian satu-satunya ada najis. Atau pakaian ada pakaian cuman dari sutra. Terbuat dari sutra. Bagaimana ini? Ya. Jika tidak menemukan sama sekali mereka berpendapat bahwa orang itu boleh melakukan sholat dalam keadaan nggak pakai baju. Walaupun daripada harus pakai baju yang najis atau dari kain sutra. Allah musta'an. Ya. Jika memang kondisinya memang sudah sangat mendesak seperti itu, tetap sholat. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Masya Allah. Saya nggak sholat, Ustaz, kenapa? Kotor. Aduh. Kenapa? Keringetan. Apalagi ini tadi kena tanah. Ya, kotor itu belum tentu najis, najis pasti kok. Keringetan enggak najis, enggak apa-apa. Golongan Hanafi dan di antara melakukan sholat dengan cara berdiri atau duduk disunahkan untuk memberi isyarat dalam ruku sebab ya, hal itu lebih dapat menutupi auratnya. Kalau memang nggak punya baju sama sekali, sholatnya sambil duduk itu lebih menutup aurat lah, paling tidak memperlihatkan. Ini dibahas oleh para ulama ini ya. Golongan Malikiyah Syafi'i berpendapat bahwa orang tersebut harus tetap melakukan sholat dengan cara berdiri, tidak dengan cara duduk walaupun tidak pakai baju. Nas'alullah as-salamah. Ya, al-muhim para ulama menjelaskan hal ini, semoga kita bisa mengambil ibrah pelajaran bahwasanya memang tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat. Hukum menghadap kiblat. Kiblatnya kemana Mas kita? Ke arah tanah haram ya, Masjidil Haram. Yang ada di dalam masjid tentu harus yang melihat Ka'bah harus ke arah Ka'bah.
yang tidak melihat Ka'bah ke arah Ka'bah, walaupun tidak harus persis pas di Ka'bah. Akan sangat menyulitkan seseorang kalau memang harus pas. Baik. Kapan menghadap kiblat tidak menjadi wajib bagi orang yang sholat ketika sakit, dalam kondisi takut, ketika sedang safar. Khusus untuk sholat sunnah ketika safar tidak mengapa tidak menghadap kiblat berdasarkan hadis ini. Baca sendiri ya. Nah, tetapi kalau sholat wajib, sholat fardu harus menghadap kiblat. Turun dulu ke rest area. Kalau kendaraan pribadi. Kalau kendaraan umum ya mau nggak mau. Paling nggak diusahakan pas takbiratul ihram menghadap kiblat, selebihnya tidak apa ya, untuk menghadap ke mana saja. Fawallu wa haitsu ma kuntum fasamma wajh. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Baik. Rukun sholat. Nah, ini masuk ke dalam rukun sholat. Syarat sah sholat sudah. Sekarang rukun sholat. Rukun sholat yang pertama tadi apa? Berdiri. Bagi yang mampu berdiri. Sholat wajib harus. Kalau sholat sunnah tidak mengapa. Sholat sunnah itu sambil duduk nggak masalah. Tapi lebih afdol, lebih sempurna, lebih utama untuk berdiri karena memang pahalanya mungkin ya yang jelas lebih baik, lebih sempurna. Baik. Itu dibaca sendiri ya. Perintahkan anakmu sholat, ini hadis-hadisnya. Oh, nggak ada. Nah, ini tentang niat. Surat Al-Baqarah ayat 43. Apa kata Allah? Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, rukuk bersama orang-orang rukuk. Ini juga menjadi apa? Dalil apa? Kewajiban aqimus shalah. Ini fi'il amr ya dalam Al-Qur'an. Aqimus shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Pertama, ayat ini menunjukkan akan wajibnya sholat, akan wajibnya zakat. Warka'u marroki'in dan dalil sholat jamaah. Bagi laki-laki sholatnya berjamaah di masjid. Ya. Perempuan sholat jamaahnya di mana? Di rumah. Baik. Dalil niat. Nah, niat dalam sholat itu tadi syarat apa rukun? Niat. Hah? Niat sholat, niat dalam sholat, syarat sah sholat apa rukun sholat? Hah? Di sini syarat sah ya? Ya betul memang. Syarat sah sholat atau syarat sah ibadah-ibadah yang bukan rukun ya. Kalau di sini tadi niat syarat. Baik. Walaupun dalam mazhab yang lain, mazhab Syafi'i dimasukkan ke dalam rukun sholat. Ala kulihat. Tidak ada jadi masalah. Apa dalilnya? Ya, dalilnya surat Al-Bayyinah ayat 5, kemudian hadis. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niat dan seseorang itu tergantung dengan apa yang diniatkannya. Berarti amal-amal itu tergantung dengan nih. Ini kewajiban niat. Kapan niat dilakukan? Sebelum takbiratul ihram atau saat takbiratul ihram? Setelah takbiratul ihram maka tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Atau sebelumnya Ustaz, memang udah dari wudhu itu sudah niat. Mau niat apa? Asal. Ya udah wudhu mau sholat asal. Sampai waktunya sholat Allahu Akbar memang sudah dihadirkan sudah dari wudhu tadi ya nggak masalah. Sudah mencukupi itu sudah.
Dan tempatnya niat itu di dalam hati, tidak dilafalkan. Ya, tidak dilafalkan. Ya, tetapi tetap harus dihadirkan. Baik, mengubah niat. Boleh nggak mengubah niat Ustaz? Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan niat sholat sunnah, ya, sunnah yang tertentu. Nah, sunnah tertentu itu muayyan, sunnah tertentu, sholat sunnah tertentu, bukan sholat sunnah mutlak ya. Dari sunnah tertentu ke sholat sunnah mutlak, maka ini diperbolehkan. Contohnya sholat duha, kemudian dirubah menjadi sholat 2 rakaat mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa? Pokoknya sholat sunnah aja udah. Siapa yang sholat sunnah? Nggak ada namanya, makanya namanya sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah yang tertentu ya, sunnah duha, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, ya, dan lain-lain. Kemudian yang dibolehkan yang lainnya adalah dari niat makmum, sholat jadi makmum, kemudian berubah menjadi imam. Berubah nih, ya bisa toh? Bisa. Mungkin masbuk kali ya. Nah, masbuk tadinya makmum, ternyata di belakangnya ada yang ya menggabungkan diri menjadi makmum, dia jadi imam. Nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, niat bermakmum kepada imam A menjadi niat makmum kepada imam B. Ini kemarin videonya ya, kita abaikan aja. Ini yang kemarin beliau mungkin batuk-batuk, kemudian mundur, digantikan dengan yang lain. Ya. Dari niat dari makmum menjadi imam. Nah ini contohnya tadinya makmum menggantikan imam yang berhalangan. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Baik. Kemudian merubah niat munfarid, niat sholat sendiri munfarid itu menjadi makmum. Ada ceritanya dari siapa ini? Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas saat itu sholat, melihat Nabi sholat, kemudian dia sholat di sampingnya. Ya, tadinya sholat sendiri, akhirnya si Abdullah bin Abbas sih tarik untuk sholat berjamaah. Ini hadis. Kemudian merubah dari niat menjadi imam, niat dari imam menjadi sholat sendiri. Contohnya mungkin imam itu ya mempunyai hajat ya. Jadi imam kemudian membatalkan diri, kemudian yang belakangnya menggantikannya. Ya, setelah itu dia nggak dapat jamaah, dia sholat sendiri, nggak apa-apa. Kemudian yang ketujuh, niat tadinya makmum menjadi munfarid. Ya, alasannya jika memang dia punya hajat, punya keperluan yang mendesak, ya imamnya bacanya terlalu panjang. Atau memang dia udzur, dia sakit segala macam, ya nggak kuat, imamnya panjang-panjang, dia membatalkan diri, sholat sendiri. Iya, sholat di rumah. Keluar dari saf, ya pindah. Atau di belakang. Di belakang masjid. Maksudnya di paling belakang, tidak bersama makmum yang lain. Itu yang boleh. Kemudian merubah niat yang dilarang, yang nggak boleh. Dari niat sholat fardu ke niat sholat sunnah mutlak. Ya, contohnya apa? Sholat ya subuh misalnya. Saya sholat sunnah aja deh. Nggak bisa ya. Dari niat fardu ke niat fardu lainnya. Nggak bisa. Ya. Kemudian niat sunnah. Sholat sunnah ke niat sholat fardu. Nggak bisa. Nggak boleh. Dari sholat sunnah ke sunnah yang lain. Juga nggak boleh. Sunnah tertentu ke sunnah yang lainnya. Kemudian dari niat sunnah mutlak ke niat sunnah tertentu. Ala kulli hal.
Ini contoh-contoh yang kemarin kita bahas ya. Yang kemarin kita bahas ya. Sempat sempat ramai juga tuh. Baik, perbedaan niat imam dan makmum. Apakah harus sama? Kalau sama, sudah sepakat, nggak ada masalah. Imam dan makmum sama niatnya, nggak jadi masalah, nggak ada masalah ya. Kalau yang berbeda, yang jadi apa namanya, masalah, apakah ada masalah ini? Kira-kira boleh nggak imam itu nggak sama niatnya dengan makmum dalam sholatnya? Baik, kita lihat. Nggak masalah, sesuai dengan hadis tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini Imam Ibnu Hazm menjelaskan hal itu. Semuanya amal itu tergantung nih niatnya. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Imamnya niatnya apa, makmumnya meniatkan apa. Silakan, nggak jadi masalah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Contohnya di sini dalam hadis-hadisnya dijelaskan. Imam itu niatnya sholat fardu, makmum niatnya sholat sunnah. Ini hadis dari Abu Dzar, ya Abu Dzar. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Dzar, apa pendapatmu jika kamu dipimpin para pemimpin yang menunda-nunda sholat, mengakhirkan sholat? Ya, dia balik bertanya, apa yang akan Anda perintahkan kepadaku? Beliau bersabda, Nabi mengatakan, sholat tepat waktu, sholat jamaah. Jika kalian dapati sholat mereka jika kalian dapati sholat bersama mereka, kalau mereka baru datang kita selesai sholat, udah selesai, udah aman, baru mereka adzan, qomat, ya kita sholat lagi. Kita sholat lagi. Sholat yang kedua dianggap sunnah. Kemudian imamnya tadi sholatnya telat kan, sholatnya telat. Ya udah kita makmum. Imamnya menunda-nunda. Imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Diulangi nggak apa-apa. Contohnya lagi, misalnya contohnya lagi, antum sholat di sini masjid, pulang ke rumah ke masjid lagi masih ada sholat, ya. Sedangkan antum masih duduk di masjid itu, antum harus ikut sholat. Berarti sholat asalnya 2 kali, nggak apa-apa. Atau sholat zuhur, di sini udah sholat jamaah nih, antum ada keperluan ke masjid yang lain misalnya, ternyata di masjid itu habis sholat di sini nih. Di masjid yang itu masih sholat, nggak boleh antum nggak sholat, harus ikut sholat. Iya ikut sholat, ya 4 rakaat nggak apa-apa, 4 rakaat. Kan sholat zuhur kan 4 rakaat. 4 rakaat. Masbuk, antum dapatnya 1 rakaat, lengkapi 4 rakaat. Oh, enggak dong. Tetap ikuti imam. Ikuti 4 rakaat zuhur. Yang sunnah kan imamnya udah selesai tuh. Tinggal nambah 1 lagi kan jadi 2 rakaat. Awal ya. Enggak seperti itu. Harus ikut sholat 4 rakaat. Ya. Nah, sekarang dibalik ya, dibalik nih. Kalau tadi sebagai makmum kita. Sekarang imam nih, namanya Mu'adz bin Jabal. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Ya. Mu'adz bin Jabal sholat fardunya, wajibnya bersama Rasul, jadi makmum. Pulang ke komplek rumahnya, ke kampungnya, kaumnya, ya, sholat bersama dia jadi imam. Si Mu'adz bin Jabal ini sholatnya sunnah. Sholat apa ini? Berapa rakaat? Tetap 4 rakaat. Mau jadi makmum, tetap 4 rakaat. Mau jadi imam, padahal udah sholat bersama Rasul wajibnya. Tetap 4 rakaat. Ini prakteknya seperti itu. Mas Panji. Jangan mentang-mentang, oh iya ini sholat sunnah. Enggak gitu prakteknya. Jadi dapat pahalanya sunnah. Tetap sholat 4 rakaat sebagaimana sholat isya. Seperti itu dilakukan. Sholat isya, sholat
asar, sholat maghrib, sholat isya, sama itu. Ya? Jamaah kosor itu. Hanya dia jamaah kosor dari Bogor. Lain lagi, Iya. beda. Karena ini permasalahannya juga bukan kosor, dia kan mukim ya. Mukim. Kalau kosor itu keringanan rukhsah. Nggak harus ya. Kan misalnya untuk case-nya zuhur asar, dia zuhur sama asar udah tuh. Zuhur asar ya. Di Bogor kita Di Bogor ya. bis lah Naik bis ya. Ya. sampai di HI. Ya. Asar. Azan asar. Nah, apakah dia harus sholat lagi atau asar? Sholat lagi nggak apa-apa. Kan sunnah nanti. Ya sunnah, hitungannya sunnah. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Kan kita kalau pas dia di masjid harus sholat. Kalau posisinya di masjid, kalau di sini kan memang nggak di masjid, nggak harus, nggak apa-apa. Iya, masjid. Mau nggak mau harus itu sholat, nggak boleh nggak sholat. Ada adzan, ada qomat di masjid, dia di situ harus sholat. Gitu. Satu itu, kedua memang ada imam, itu kan memang kekuasaannya imam di situ. Nggak boleh dia di satu wilayah tidak mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Oh, ini kan imam kan memang amanahnya di masjid itu. Wilayahnya dia, kepemimpinannya dia, kekuasaannya dia. Dan itu akan kelihatan juga sama makmum yang lain. Ini gimana nih? Laki, jenggotan, ustadz, orang sholat jamaah, kok enggak sholat? Aneh ini. Iya enggak? Nah, ya bikin fitnah, betul. Bikin sedangkan sholat itu jamaah adalah apa ya? Ikon untuk gitu. Satu. Hukum ya. Kalau misalnya di BP kan ada yang sholat di masjid, terus nanti habis selesai sesi atau 15.40 itu ada azan lagi, ada iqomah lagi di BP. Yang sholat di masjid ikut sholat lagi di BP apa tidak terpenuhi? Enggak, yang dijadikan patokan di masjidnya bukan di BP-nya. Karena BP ini kan bukan tempat untuk sholat sebenarnya bagi laki-laki. Tahu nggak masjid itu dinamakan masjid? Sajadah yasjudu, sajidan, ya sujud. Masjid itu tempat sujud. Jadi memang bangunan itu ya dibangun memang untuk sholat, khusus sholat. Paham ya? Kalau ini BP ini dibangun bukan untuk sholat dari awal. Cuman memang akhwat. Nah, kalau memang laki-laki itu memang sudah kurang imannya, ya imannya perempuan, gitu kan. Kalau imannya perempuan, sholatnya di rumah memang. Gitu. Iya, kalau laki-laki sholat di rumah, nggak di masjid, perempuan itu sebenarnya. Sampai-sampai Nabi marah, kan benar nggak? Sampai-sampai Nabi marah. Saya bakar rumah-rumahnya. Ya, Bu. Memang penting, harus laki-laki kok, kecuali ada uzur. Uzur-uzurnya diterangkan. Misalnya hujan, jalannya berlumpur, ya. Buta. Butanya itu kalau memang pas hujan. Kalau butanya nggak hujan, tetap harus ke masjid. Ya. Susah kalau yang buta bukan matanya, tetapi mata hatinya sulit. Ya. Ala kulihat. Kecuali diantaranya khauf. Khauf itu rasa takut. Takut itu mungkin karena perang atau karena pencuri. Misalnya di sini kan kalau nggak dijaga, satu orang aja. Misalnya suka saya nanya nih, Mas Rio ada yang jaga nggak? Ya udah satu orang jaga nggak apa-apa. Misalnya satpam. Satpam memang tugasnya apa? Jaga. Wah, sholat. Kalau enggak, waduh. Kalau enggak, hilang semua nih motor mobil gitu. Ya ini memang tugasnya satpam untuk apa? Menjaga, mengamankan. Ya memang itu tugasnya nggak apa-apa. Nanti setelah itu baru dia sholat, selesai tugasnya. Ada shiftnya. Itu termasuk uzur ternyata. Sudah cukup? Mbak? Ya.
nggak perlu sholat lagi. Di sini perlunya ngajar, di sini nggak sholat. BP itu adalah tempat mengajar, menjadikan murid apa namanya, murid-muridnya menjadi bintang ya, bintang, bintang apa namanya, PAS, ya, PAS dan PAS, apa itu? Pelajar apa? Anak emas ya, dan program anak emas dan program anak soleh. Perbedaan niat imam dan makmum. Nah, ini kemarin. Nah, nggak usah diperpanjang lagi. Kalau imam sama makmum jumlah rakaatnya sama, centang, boleh. Kalau jumlah rakaat imam lebih besar daripada apa ya? Benar ya? Jumlah rakaat ini kurang ini. Kalau makmumnya lebih banyak ya berarti ya. Kalau jumlah rakaatnya makmum lebih banyak atau imam lebih sedikit, maka centang boleh. Misalnya apa nih, sholat subuh si imamnya saat subuh, makmumnya niatnya sholat apa ya, sholat zuhur gitu ya, atau sholat isya, sholat isya mungkin dia qadha gitu loh, qadhaan, maka boleh. Ala kulli hal, ini kalau memang kasusnya seperti itu, qadhaan, wah saya ketiduran, sholat jamaah bareng sama jamaah sholat subuh nggak apa-apa deh, saya nanti lanjutin, nggak apa-apa. Kemudian kalau misalnya jumlah rakaat makmum itu lebih sedikit, imamnya lebih banyak, bagaimana? Ya ditafsir, dirinci. Bisa boleh, bisa enggak. Nah, kalau di sini kan centang ya. Enggak boleh. Enggak boleh kalau caranya salah. Caranya salah itu gimana, Ustaz? Misalnya makmumnya itu lebih banyak sholat apa, Mas? Misalnya eh imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib, ya kan? Ini contoh nih. Nah, contoh nih. Maka gimana kalau misalnya makmum seperti itu kasusnya, kalau dia salam duluan kan mendului imam, ya enggak? Makmumnya lebih sedikit kan? Iya, sholat maghrib dia, sholat maghrib di jamaah sholat isya. Maka prakteknya yang benar adalah dia nunggu imam sampai salam, baru salamnya bareng. Nah, ini boleh. Kalau dia salam duluan, ini yang tidak boleh. Tapi gini. Ya dia bacaan doa banyak kan? Doa sebelum salam. Perbanyak Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Diulang sampai 100 kali nggak apa-apa. Kalau itu boleh isya juga. Oh enggak dong, kalau safar tetap harus urutan. Iya, kalau safar urutan. Tidak boleh di balik-balik. Jadi zuhur dulu baru asar. Kalau jamak takhir ya. Ya kan? Kalau jamak takdim jelas pasti zuhur dulu baru asar. Kalau jamak takhir nih masalahnya, ya kan? Apakah asar dulu, apakah gampang kalau zuhur asar sama-sama apa? Sama-sama 4 mah gampang, tinggal beda niat nggak masalah. Yang enggak ini tadi ikut sholat tadi itu jamak takhir sholat maghrib tadi. Iya bener, heeh. Betul, pinter nih. Kalau yang kalau dia statusnya masbuk boleh ya? Masbuk ya, heeh. Misalnya contoh tadi ini kan berarti kan imamnya lebih dari gitu ya. Imamnya lebih banyak. Heeh. Contohnya sholat isya imam, oke. Nah, ini ada yang pokoknya dia musafir gitu ya. Musafir, Dia pengen qashar. dia kosong maghrib bisa Oh, di jamak. ya jamak. Berarti sholat maghrib dulu dia. Iya maghrib. Betul, betul. Maghrib. Heeh. Jadi kan tesnya makmumnya lebih sedikit kan maghrib. Iya, Nah, makmumnya boleh nggak kalau misalnya ternyata boleh itu setelah imam ini setelah rakaat yang kedua terus dia masuk. rakaat kedua. Kalau dia masuk di rakaat kedua berarti sama itu, berarti boleh. Kalau yang Boleh.
pas rakaat pertama nggak boleh. Nah, baru kalau misalnya dari rakaat pertama nih yang jadi Iya. agak sedikit bermasalah karena makmumnya lebih banyak 4, ya kan? Iya. Ya benar ya? 4. Makmumnya 3, imamnya yang 4 tadi. Nah, itu dia. Cuman kalau disengaja harus masuk di kedua ini yang jadi masalah. Jangan, masuk aja tetap. Nggak ada sunnahnya, harus masuk aja. Itu. Kalau disengaja itu yang jadi masalah. Kalau pas kebetulan masuk di rakaat kedua, oh bagus, zen itu. Pas. Ya, apalagi masuk di rakaat ketiga, memang masbuk kan, namanya masbuk. Ini bukan masbuk nih. Kalau dia masuk, kalau kalau menyengaja masbuk ini ya nggak boleh. Makanya gimana? Ya udah, para ulama di antaranya Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin menjelaskan ya sudah, ditunggu sampai salam, imamnya selesai ya kita salam, lalu kita sholat isya ya, jamak takhir kan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi silang ini karena apa? Dianggap silang ini tidak boleh karena dia menyelisih imam. Menyelisih imam dalam prakteknya ya. Jika dia nggak mengerti, ya, ya udah, dia salam begitu aja. Dia mendahului imam. Imam belum salam dia, kan saya sholat maghrib. Gitu. Terus gimana Ustaz? Kalau kita, dan tadi kan ditanya Mas Panji kan, kalau kita sholat isya aja dulu, habis itu sholat maghrib kan nggak bisa. Ya, di madhab ada madhab yang memang nggak bisa, memang berurutan begitu. Allahu a'lam bishawab. Walaupun ada ulama yang membolehkan juga hal itu, tapi yang lebih kita kuatkan ya sholat itu harus urutan, harus urutan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini, iya silakan. Ada ini. Ya, sholat 3 rakaat. Ya. Terus ada makmum ya mau sholat isya ya. Kebalik, sholat maghrib. Ya. Oh, enggak. Enggak kebalik dong. Jadi dulu. jadi kan kita tuh kan kalau mau jadi misalnya anak apa mau sholat lagi di jalan pergi ya terus sholat kan jamak akhir berarti sholat maghrib dulu berarti sholat isya. Ya betul. Terus ada orang datang dia mau anak gitu sama-sama musafir cuman dia posisinya tuh mau sholat isya anak yang sholat maghrib. Jadi iya. Kita tuh sholat 3 rakaat. Tetap sholat 3 rakaat. Makmumnya berarti lebih banyak kan? Enggak masalah kalau itu. Enggak masalah. Ya. Nah, kan berarti duluan imam kan? Iya, enggak masalah. Yang jadi masalah nanti kalau makmumnya yang duluan ini. Paham nggak? Kalau yang duluan imam, nggak masalah nih. Tadi nomor berapa nih? Nomor 1, nomor 2. Nomor 2 kan? Kalau jumlah rakaat makmum lebih banyak, centang tuh nggak apa-apa. Tadi yang ditanyakan sholat isya makmumnya, imamnya sholat maghrib tuh. Mbak Ningsinya sholat maghrib tadi kan? Nah, nggak apa-apa, centang boleh. Tuh, yang jadi masalah di sini. Kalau dibalik tadi, makmumnya sholat maghrib, imamnya sholat isya. Waktu makmumnya mau salam, imamnya kan belum selesai, belum rakaat 4. Jadi gimana? Nah, makmumnya tetap duduk tasyahud akhir, baca doa yang banyak, nunggu imamnya Pak selesai sholat 1 rakaat sampai tahiyat akhir sampai salam. Salamnya Pak. Paham? Alhamdulillah. Baik, ini perbedaan imam musafir dan makmum, mukim dan yang lainnya nanti baca sendiri. Jazakumullahu khairan. Post test. Silahkan.
Ini post test nih, silakan. Post test. Tadi sudah tak kasih tahu ya. Ya. Kirimin foto. Nah,